Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Firanda Shenenia dari Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan membahas tentang manajemen pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif sebagai pembelajaran yang menempatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam bekerja sama dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai tujuan akademik bersama. Setiap siswa dalam suatu kelompok bertanggung jawab terhadap sesama anggota kelompok. Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa berbagai peran, tugas, dan tanggung jawab guna mencapai kesuksesan bersama. Pembelajaran kolaboratif mengacu pada suatu teknik penyelesaian tugas atau masalah secara bersama-sama sehingga lebih cepat dan lebih baik serta dengan usaha yang minimal. Untuk memfasilitasi manajemen pembelajaran kolaborasi yang efektif, diantaranya di dalam lingkungan kelas dengan cara yang pertama menggunakan sistem pembelajaran kolaboratif. Sistem manajemen kelas adalah sistem manajemen pembelajaran, khususnya yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara pelajar dan instruktur. Beberapa contoh platform pembelajaran kolaboratif adalah Google Classroom, Canva, Edmodo, Blackboard, dan Moodle. Yang kedua adalah menetapkan proyek atau aktivitas kolaborasi. Menetapkan proyek atau aktivitas kolaborasi dengan berbagai ide. Misalnya, mintalah siswa untuk bekerja sama dalam melakukan presentasi pembelajaran yang akan datang. Untuk mengerjakan proyek tersebut, usulkan kepada siswa untuk menggunakan rangkaian kolaborasi seperti Google Drive. Dengan Google Drive, mereka dapat mengakses dan mengedit dokumen. Jadi, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran di mana menggabungkan setiap siswa untuk bekerja sama. Contoh yang paling gampang untuk kita dapat adalah dari pembelajaran kolaboratif adalah contoh pembelajaran secara berkelompok atau diskusi kelompok, di mana itu akan membuat suatu kelompok kecil di mana siswa dengan latar belakang yang berbeda akan memasukkan ide dan gagasan, sehingga belajar menjadi efektif dan efisien karena adanya kolaborasi atau kerjasama dan akan dapat memudahkan tugas itu untuk diselesaikan. Yang berikut adalah metode pembelajaran berbasis proyek. Metode yang dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis proyek atau PBP adalah suatu metode pembelajaran di mana guru menggunakan proyek sebagai media belajar melalui tahapan-tahapan tertentu. Untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, mulailah dengan sebuah pertanyaan mendasar. Contohnya menanyakan tentang apa yang harus dilakukan, apa yang siswa ingin lakukan atau membuat suatu proyek atau penelitian, merancang sebuah proyek, kemudian membuat jadwal proyek, menentukan kapan, di mana, jam, dan waktu untuk proyek itu dilakukan. Setelah itu semua selesai, maka harus memantau progres proyek yang dilakukan siswa guna memberikan bantuan jalan kepada siswa agar dapat menjalankan progres proyek yang dilakukan secara tepat dan benar. Kemudian membuat penilaian dari hasil proyek yang dilakukan siswa, di mana kita dapat melakukan, guru dapat melakukan penilaian dari hasil proyek yang dilakukan siswa tersebut. Setelah itu melakukan evaluasi dari pengalaman proyek tersebut. Contoh dari pembelajaran berbasis proyek yang relevan adalah proyek video dan proyek penelitian. Kenapa proyek video? Karena proyek video merupakan suatu proyek yang gampang dapat dilakukan siswa untuk bekerja sama dalam membuat suatu video yang diminta atau yang disuruh oleh guru, yang dimana harus bekerja sama dalam pembentukan video tersebut. Yang kedua adalah proyek penelitian, di mana guru menyuruh siswa untuk turun ke lapangan meneliti sebuah masalah di dalam sekolah, sehingga dari beberapa siswa yang pergi atau dari beberapa kelompok pergi penelitian, dari situlah mereka bisa meneliti dan bisa memasukkan ide dan gagasan apa yang mereka dapat dari setiap tugas yang diberikan. Yang berikut
ada konsep pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran merupakan proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses belajar. Jadi konsep pengorganisasian pembelajaran adalah sebuah proses atau sebuah pembagian kelompok sumber daya manusia atau sebagai pembagian kelompok pembelajaran di mana untuk memudahkan siswa agar dapat memahami dan mengerti tentang pembelajaran. Kenapa harus diorganisasikan? Karena agar lebih mudah diberitahu dan juga mudah untuk siswa itu mengerti karena sudah diorganisasikan berdasarkan kurikulum atau tujuan organisasi tersebut. Berikut pentingnya pengorganisasian pembelajaran dalam konteks pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran memiliki peran penting dalam konteks pendidikan, khususnya dalam menyusun skema tahap kegiatan atau alur kegiatan pembelajaran. Pengembangan organisasi melalui visi dan misi tidak terbatas membentuk strategi yang strategis, melainkan bagaimana kita harus dapat memadukan sebuah keterampilan mengelola strategi pengorganisasian pembelajaran yang terpadu. Kenapa penting pengorganisasian pembelajaran dalam konteks pendidikan? Karena dalam konteks pendidikan, pengorganisasian pembelajaran juga merupakan tahap atau alur kegiatan pembelajaran di mana akan membuat pembelajaran itu efektif dan efisien dalam konteks pendidikan. Itu dalam konteks pendidikan, sehingga pengorganisasian pembelajaran ini memiliki peran penting untuk mengalurkan menjadi jalur di mana pembelajaran itu dapat diorganisasikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Yang berikut ada komunikasi guru merupakan komponen krusial dalam manajemen pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran akan efektif jika komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa terjadi secara intensif. Dalam pembelajaran di dalam kelas, proses komunikasi akan berlangsung baik di antara guru ke siswa, dalam hal ini peserta didik, atau sebaliknya antara peserta didik dengan guru atau peserta didik di mana materi pembelajarannya merupakan pesan dalam proses. Dalam komunikasi pembelajaran, inilah terjadi interaksi edukatif yang berlangsung dalam bentuk pertukaran pesan yang tidak lain adalah materi pembelajaran. Jadi dalam konteks komunikasi pembelajaran, guru ditetapkan dalam posisinya sebagai komunikator. Oleh karena tugas peran guru sebagai pemimpin pembelajar memposisikan menjadi komunikator, sedangkan siswa di tempat sebagai komunikan atau peserta didik. Guru harus menguasai pola interaksi dan teknik komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran lebih dikenal dengan istilah edukatif. Interaksi edukatif secara spesifik merupakan proses atau interaksi belajar mengajar tersebut, yaitu interaksi belajar mengajar